Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Gunawan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat kelas 1E dengan NIM 12540606159. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dan implementasi kehumasan dalam demokrasi Pancasila berikut dengan contoh nyatanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila beserta contohnya. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi khas Indonesia di mana prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan kebebasan berpendapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pancasila yang terdiri dari 5 sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi fondasi utama. Sistem ini menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat daripada kompetisi mayoritas mutlak serta harmoni sosial, gotong royong, dan keadilan kolektif yang membedakannya dari demokrasi liberal barat yang lebih individualistik. Demokrasi Pancasila bertujuan menyeimbangkan antara hak individu dan kewajiban sosial, dengan pemerintah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem pemerintahan presidensial dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan serta mekanisme kontrol seperti Mahkamah Konstitusi. Contoh nyatanya ada pemilihan umum atau pemilu. Di dalam pemilu tahun 2019, partai-partai politik seperti PDIP, Golkar, dan PKB yang berbasis Pancasila berkompetisi, tetapi prosesnya melibatkan musyawarah di tingkat desa seperti rembuk warga untuk mencapai kesepakatan kandidat lokal. Hal ini berbeda dari sistem pemilu di Amerika Serikat, di mana kompetisi lebih keras tanpa elemen konsensus sosial. Yang kedua, ada implementasi kehumasan dalam demokrasi Pancasila. Berikut pun contohnya. Nah, kehumasan dalam konteks demokrasi Pancasila berperan sebagai alat komunikasi yang strategis untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini diimplementasikan dengan mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, persatuan, dan keadilan. Melalui kampanye, media sosial, dan dialog publik. Kehumasan membantu pemerintah dan lembaga negara mengkomunikasikan kebijakan secara persuasif, mendorong musyawarah, dan mengatasi konflik sosial sambil memastikan informasi akurat untuk mencegah polarisasi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menekankan harmoni dan keseimbangan, bukan propaganda satu arah. Adapun contohnya yaitu kampanye toleransi agama pada tahun 2022. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kehumasan menggelar kampanye yang bertema Indonesia Bersatu di media sosial dan acara publik untuk mempromosikan sila pertama yaitu ketuhanan. Mereka juga menggunakan influencer dan dialog antarumat beragama untuk mendorong toleransi yang membantu mengurangi ketegangan sosial pasca pemilu sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.